Namanya Galih. Umur 28, punya warung kelontong di pinggir pasar. Dulu rame. Sejak toko modern berjejaring buka 50 meter dari warungnya, dagangan mati. Utang ke lembaga keuangan numpuk. Emak di kampung sakit, butuh biaya berobat. Malam Jumat Kliwon, Galih mabuk tuak di pemakaman tua. Gak sengaja buang air kecil di bawah pohon Kamboja paling gede. Maaf, Mbah, kelepasan, katanya angin mati. Dari balik pohon, keluar perempuan. Kebaya putih, rambut panjang nutupin muka, tapi wangi kantilnya nusuk hidung. Air MU anget, Mas, suaranya merdu, tapi dingin. Udah lama gak ada yang nyiram aku. Namanya Larasati. Sosok dari alam lain. Tapi beda. Kulitnya putih bersih, bibir merah alami, mata sayu bukan melotot. Cantiknya kebangetan buat ukuran makhluk halus. Kamu susah, Mas? Tanyanya. Aku bisa jadi teman MU. Tak jamin hidupmu berubah. Syaratnya gampang, Galih udah pasrah. Syarat apa? Tumbal? Nyawaku? Larasati ketawa. Ketawanya bukan cekikikan, tapi kayak gemericik air. Aku gak butuh tumbal, Mas. Aku butuh dianggap. Aku udah 70 tahun sendirian di sini. Kamu mau nemenin aku tiap malam Jumat, itu cukup. Caranya gampang. Tiap malam Jumat, Galih harus ke pemakaman, duduk di bawah Kamboja, nyalain dupa 1 batang, terus ngobrol sama Larasati sampai subuh. Cerita apa aja. Tentang warung, tentang emak, tentang masa kecil besoknya. Di laci warung pasti ada segepok uang. Gak pernah kurang dari puluhan lembar. Kadang ada perhiasan kecil dibungkus daun kantil. 3 bulan, utang lunas. 6 bulan, warung Galih jadi pusat grosir. Setahun, dia buka beberapa cabang lagi. Namanya, Toko Berkah Laras. Orang-orang bilang Galih pinter usaha. Gak ada yang tahu, tiap Kamis malam Galih nyetir ke pemakaman, bawa minuman hangat 2 gelas. 1 buat dia, 1 ditaruh di nisan tanpa nama. Larasati selalu muncul. Makin lama, makin mirip manusia. Kulitnya anget kalau nggak sengaja kesenggol. Kalau Galih cerita sedih, mata Larasati berkaca. Kalau Galih sakit, besoknya di jok motor ada botol jamu bunga kantil. Galih mulai jatuh cinta. Bodoh, tapi beneran. Gimana nggak cinta? Larasati dengerin semua keluh kesah tanpa menghakimi. Larasati tahu Galih suka minuman jahe, bukan yang lain. Larasati hafal Galih alergi makanan laut. Makhluk halus kok perhatian. Masalah mulai pas Galih dikenalin tetangga Kerani, guru. Cantik, pinter, baik. Emaknya di kampung udah ngebet Galih nikah. Kencan pertama sama Rani, HP Galih mati sendiri. Kencan kedua, ban kendaraan kempes semua padahal nggak ada yang bocorin. Kencan ketiga, Rani kesurupan di tempat makan. Matanya putih, suaranya berubah, kamu punyaku, Mas. Jangan bagi hati, Galih panik. Malam Jumat dia temui Larasati di pemakaman. Kenapa kamu ganggu Rani? Katanya gak minta tumbal. Larasati muncul dari atas pohon, kakinya gak napak. Tapi nangis. Pertama kali Galih lihat dia nangis. Air matanya merah. Netes ke tanah, rumputnya gosong. Aku gak minta nyawanya,
Mas, aku minta kamu. Aku ini perempuan, Mas. Punya hati. 70 tahun aku sendiri. Baru kamu datang, aku merasa hidup lagi. Apa salah kalau aku cemburu? Galih diam. Kasihan, takut, cinta, campur. Terus aku harus gimana? Aku manusia, Ras. Aku butuh nikah, butuh keturunan. Larasati hapus air matanya. Kalau kamu mau, aku bisa jadi manusia. Tapi berat, Mas. Aku harus jalani lakon tukar wujud. 7 malam Jumat, kamu harus tidur di dekat pusaraku. Nyawamu separuh aku pakai buat tubuhku. Kalau kamu kuat, Jumat ke-7 aku jadi manusia. Kalau kamu gak kuat, berarti takdirmu di sini. Tanpa taruhan nyawa orang lain. Taruhannya nyawa Galih sendiri. Galih mikir seminggu. Emaknya video call, kondisinya makin lemah. Rani kirim pesan, Mas, aku terima kamu apa adanya. Galih milih Larasati. Bodoh? Mungkin. Tapi dia ngerasa Larasati yang nolong dia pas semua orang pergi. Jumat pertama, Galih tidur di tanah dekat nisan tanpa nama. Dinginnya bukan main. Mimpi, dia dinikahkan Larasati di pelaminan dari akar. Bangun-bangun, rambutnya memutih sebagian. Jumat kedua, hujan. Tanah jadi basah. Galih hampir mati kedinginan. Mimpi, Larasati nyuapin dia, tapi rasanya tanah. Bangun-bangun, badannya demam 3 hari. Jumat ketiga sampai ke-6, badannya makin kurus. Beratnya turun banyak. Mata cekung. Emaknya nangis lihat Galih. Rani udah gak mau ketemu. Kata orang, Galih kena pengaruh gaib. Jumat ke-7, Galih udah pasrah. Dia tulis surat. Tidur di tanah terakhir. Mimpinya beda. Dia lihat Larasati berdiri di depan gerbang gaib. Di belakang Larasati, banyak sosok lain menatap, cemburu. Cepat, Mas. Gerbangnya cuma kebuka sebentar, kata Larasati. Galih jalan. Kaki berat. Di belakang, ada suara maknya manggil. Di depan, Larasati ngulurin tangan. Galih pilih maju. Subuh. Penjaga pemakaman nemuin Galih. Badannya dingin, tapi napas masih ada. Di sebelahnya, ada perempuan pingsan. Cantik sekali. Pakai kebaya putih. Gak ada identitas. Seminggu di rumah sakit, Galih sadar. Perempuan itu juga sadar. Namanya Larasati. Gak ingat apa-apa sebelum bangun di pemakaman. Data dirinya lengkap, seolah dia manusia dari lahir. Tapi tiap malam Jumat, badannya dingin. Dan dia gak bisa lihat bayangannya di kaca. Mereka nikah. Toko Berkah Laras makin ramai. Tapi anehnya, tiap ada yang niat jahat ke toko, besoknya orang itu celaka di dekat pohon Kamboja pasar. Di tangannya selalu ada genggaman bunga kantil. Galih Larasati nggak punya anak. Kata dokter, ada masalah di rahim Larasati. Tapi tiap malam, Galih dengar suara anak kecil ketawa dari bawah tempat tidur. Pas dicek, cuma ada bunga kantil. Segar, padahal dipetik lama. Umur 60, Galih kena serangan jantung. Sebelum meninggal, dia bisik ke Larasati, "Ras, aku nggak nyesel." Larasati senyum.
Pertama kali Galih lihat Larasati senyum tanpa sedih. Aku juga nggak nyesel, Mas. Puluhan tahun jadi manusia, di samping kamu, lebih berharga daripada 70 tahun jadi penguasa alam sebelah. Galih meninggal. Besoknya, pohon Kamboja di pemakaman tua mati. Kering total. Dan di nisan tanpa nama tempat Galih dulu tidur, tumbuh pohon kantil. Bunganya nggak pernah rontok. Wanginya, sampai ke pasar. Kata orang, kalau kamu belanja di toko berkah Laras malam Jumat, kasirnya cantik sekali. Tapi coba ajak ngobrol. Kalau dia jawab tapi bibirnya nggak bergerak, cepat pergi. Sebab Larasati cuma mau melayani satu pembeli, Mas Galih. Dan Mas Galih, tiap malam Jumat, pulang. Bayarannya bukan tumbal. Bayarannya cinta. Dan cinta dari alam lain, gak ada matinya.